Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Materi hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar elektronika ya. Bab 2 semester 2 prakarya kelas 9. Ibu ulangi ya. Jadi elektronika ini adalah ilmu yang mempelajari alat listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Biasanya kalau kalian mempelajari IPA, nah di situ ada bagian dari fisika. Nah, biasanya seringkali kalian mendengar istilah-istilah ini. Nah, di sini kalian bisa perhatikan mengenai sejarah elektronika. Nah, sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara, transistor, dan sirkuit terpadu. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan ini dikenal dengan nama efek Edison. Komponen elektronika dasar merupakan suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Ada jenis-jenis elektronika dasar serta manfaatnya. Yang pertama itu resistor. Ini merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin atau didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Dengan resistensi tertentu dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin. Nilai tegangan terhadap resistansi berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan resistor adalah ohm. Yang kedua itu kondensator atau kapasitor. Merupakan suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Nah, dia ini memiliki satuan yang disebut farad. Farad ini berasal dari nama Michael Faraday. Kondensator juga dikenal sebagai kapasitor, namun kata kondensator masih dipakai hingga saat ini. Pertama disebut oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1782, berkenaan dengan kemampuan alat ini untuk menyimpan suatu muatan listrik yang tinggi dibanding komponen lainnya. Yang ketiga, transformator. Transformator atau trafo, alat yang memindahkan tenaga listrik antara dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Kita masuk ke sistem pengendali atau peralatan listrik yang biasa digunakan untuk alat elektronik antara lain test pen,
Ini sering digunakan kegiatan elektronika ya, merupakan alat bantu pengukuran sederhana. Digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik memiliki tegangan listrik. Yang kedua, solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Biasanya solder ini merupakan alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kalian bisa lihat gambarnya. Pasti kalian sudah pernah mencoba menggunakan solder ya di rumah biasanya. Lanjut ya, kemudian penggaris siku. Alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Lanjut, palu udah pasti udah pada tahu semuanya. Alat yang digunakan untuk menancapkan paku pada kayu atau aluminium, juga untuk mencabut paku itu kembali. Gunting seng, alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Ketam, untuk memperhalus permukaan kayu. Biasanya di tukang-tukang kayu nih menggunakan ini. Para pengrajin kayu pun juga suka menggunakan ini. Untuk materi hari ini sampai di sini saja dulu ya anak-anak semuanya.